Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Khutbah berasal dari kata khutbah yakhtubu khutbatan, yang artinya memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, kusuf, ukuf, dan nikah, yang mana pelaksanaan khutbah-khutbah ini tergantung pada jenis-jenisnya. Sedangkan menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Inilah yang membedakan khutbah dengan tablik dan dakwah. Karena dia memiliki syarat dan rukun yang khusus, dan jika salah satu saja tidak dilaksanakan, maka tidak sahlah khutbah tersebut. Adapun dalil terkait khutbah, dakwah, dan tabligh ada 3. Salah satunya yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi an Abdullah bin Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah, yang artinya dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga disampaikan atau diperkuat oleh dalil lainnya, yaitu dalam surah Ali Imran dan surah Al-Ash, yang mana dalil-dalil ini memerintahkan untuk kita saling mengingatkan dan saling menasihati antar sesama. Adapun syarat khutbah, yang pertama, khutbah harus dilakukan berdiri. Namun, jika tidak mampu, maka boleh dilakukan dengan duduk. Yang kedua, duduk sebentar di antara dua khutbah. Apa yang harus dilakukan khotib ketika duduk di antara dua khutbah itu? Yaitu disunahkan membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian suara khutbah harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Yang keempat, tertib. Artinya, dimulai dari khutbah pertama dulu, baru dilanjutkan pada khutbah kedua. Yang kelima, khutbah sholat Jumat dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Jadi kalau belum masuk, maka tidak bisa dilaksanakan. Nah, ketika sudah masuk waktu zuhur, maka si khotib langsung naik mimbar, kemudian mengucapkan salam sebagai pembuka, kemudian Bilal langsung azan zuhur, dan si khotib duduk sambil menunggu azan selesai. Barulah dilanjutkan pada khutbah pertama dan selanjutnya pada khutbah kedua sampai akhir. Adapun rukun khutbah yang harus dilaksanakan yaitu ada 5, yang mana kalau salah satu saja tidak dibaca, maka khutbah tersebut tidak sah. Yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Artinya, di khutbah pertama harus dibaca, di khutbah kedua pun harus dibaca. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sama, harus dibaca di kedua khutbah. Yang ketiga, berwasiat takwa kepada diri dan jamaah, yang mana berisi ajakan untuk meningkatkan iman, takwa, ibadah, serta memperbanyak amal soleh. Sebaliknya, menjauhi dosa dan kemaksiatan, agar hidupnya bahagia, dunia dan akhirat. Yang keempat, membaca satu atau beberapa ayat suci Al-Quran. Ayat yang dibaca biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. Nah, kalau untuk ayat Al-Quran, hanya salah satu khutbah saja, diutamakan pada khutbah pertama. Dan yang kelima, berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslim dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, doa hanya pada khutbah kedua sebagai penutup dari bagian khutbah. Selanjutnya, tabligh secara bahasa berasal dari kata balagha yuballighu tablighon, yang artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Bisa juga bermakna ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah, namun ceramah yang sumbernya dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu atau banyak orang untuk mengamalkan pesan tersebut. Orang yang menyampaikan tabligh untuk laki-laki disebut mubalik,
kalau untuk perempuan disebut dengan muballighah. Sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'watan yang mempunyai arti mengajak, memanggil, dan menyeru untuk hal tertentu. Orang yang melakukan dakwah ini, kalau laki-laki disebut da'i, kalau perempuan disebut da'iyah. Menurut istilah pengertian dakwah Islamiyah artinya mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan menjalankan syariat. Khutbah, dakwah, dan tabligh ini memiliki kesamaan tujuan, yaitu mengajak kepada jalan Allah. Tapi di antara ketiga ini memiliki perbedaan. Yang pertama dari aspek ketentuan, khutbah memiliki syarat dan rukun yang baku, sedangkan dakwah dan tabligh tidak. Kemudian dari segi waktu, khutbah pada waktu yang ditentukan, misalnya khutbah Jumat pada Jumat, khutbah Idul Fitri pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagainya. Tapi kalau dakwah dan tabligh tidak ada waktu tertentu, dia fleksibel, bisa pagi, siang, sore, malam, subuh, dan lain-lain. Kemudian dari segi tempat, kalau khutbah di masjid atau tanah lapang, tapi kalau dakwah dan tabligh di mana saja. Kemudian dari segi media, khutbah secara lisan, namun dakwah dan tabligh tidak hanya sekedar lisan, tapi bisa dalam bentuk gambar, misalnya poster, baliho, kemudian dalam bentuk tulisan, buku, spanduk, template, kemudian bisa juga dalam bentuk video. Banyak sekali video-video yang mencontohkan dakwah atau tabligh seperti film-film dakwah, film ceramah, film ajab mungkin, animasi-animasi Upin Ipin, Nusa dan Rara, dan banyak lagi animasi-animasi yang dapat dijadikan bahan dakwah. Kemudian seni rupa, baik musik, tari, dan lain-lain. Kemudian dari segi metode, khutbah metodenya ceramah, tapi kalau dakwah dan tabligh tidak sebatas lisan, tapi melainkan dari aspek kehidupan. Mungkin hanya ini materi dakwah yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.